Hai umat sekalian, kembali lagi bersama kita di podcast Paroki Santo Agustinus. Kali ini dalam seri keluarga dan parenting. Nah, podcast kita kali ini akan dipandu oleh Bu Anita. Bu Anita merupakan umat Paroki Santo Agustinus yang juga merupakan seorang praktisi keluarga. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Coach Egidius Sunusmo. Nah, beliau merupakan seorang profesional konselor yang berkecimpung di dunia konselor lebih dari 12 tahun. Nah, beliau juga merupakan trainer yang merupakan juga pembicara parenting dan juga pembicara untuk kalangan remaja. Nah, selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai trainer leadership, team building, public speaking, program retret, serta LQ for Happy. Nah, mari sebelum kita mulai, kita panggilkan dulu Coach Egi dan Bu Anita. Halo Coach, halo Bu Anita. Halo, apa kabar Mas Rian? Apa kabar? Puji Tuhan sehat. Coach Egi dan Bu Anita, apa kabar? Puji Tuhan sehat, baik. Itu Bu Anita masih mute itu, belum terdengar suaranya. Lupa. Biasalah faktor usia. Oke, selamat sore. Apa kabar umat Santo Agustinus? Kabar baik semuanya, sehat selalu, tetap semangat. Saya sungguh excited sekali sore hari ini kedatangan Mas Egi. Beliau jauh-jauh dari Jakarta loh, mau melayani di paroki kita. Kebetulan Mas Egi itu dulu adalah kakak tingkat saya waktu di kuliah. Cuma nasibnya sudah menjadi go nasional. Semoga go internasional ya Mas Egi ya. Amin Bu Anita. Terima kasih. Nah, sampai dari Sabang sampai Merauke. Nanti mungkin Mas Egi duluan yang menjajaki ibu kota baru. Ya, betul. Kalimantan Timur ya. Okay. Semoga jadi trainer para pegawai pemerintahan di sana, saya doakan. Amin. Oke. Sekarang sore hari ini materi kita yaitu tentang perkawinan, khususnya dalam hubungan dalam rumah tangga. Nah, kenapa kita ambil topik ini? Karena kita terinspirasi, termotivasi dengan film series yang lagi viral tuh, Layangan Putus. Meskipun sudah tamat, tapi bapak-bapak juga banyak nonton loh. Mungkin Mas Egi nonton pasti. Udah pasti, karena postingan di FB-nya juga ada. Nah, di situ karena meskipun sudah tamat, tapi vibes-nya masih terasa ya Mas Egi ya. Betul. Sangat fenomenal, meskipun memang agak untuk konsumsi publik, untuk kepentingan komersil memang agak rada-rada dilebih-lebihkan sih. Nah, Layangan Putus di sini kan ceritanya tentang sebuah kehidupan rumah tangga di mana ada hadir pihak ketiga. Nah, sore hari ini kita judulnya supaya layangan cinta dalam rumah tangga itu tidak putus gitu. Nah, betul. Jadi positif kalimatnya Bu Anita. Iya. Oke, jadi saya langsung aja ya Mas Egi ya. Oke, silakan. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan kan kita dalam rumah tangga itu kan banyak suka duka gitu kan. Nah, dalam menjalani rumah tangga itu pasti tentu ada yang namanya dasarnya pasti cinta kan Pak. Nggak ada zaman sekarang itu kayaknya kurang, nggak ada lagi yang berdasarkan paksaan gitu. Seperti Siti Nurbaya, semuanya berdasarkan cinta, berdasarkan pilihan. Tapi kenapa ya Pak ya? Udah berdasarkan cinta tetap aja banyak yang pisah di tengah jalan, layangannya banyak putus, lalu gimana, apa penyebabnya gitu, terus bagaimana menjaga layangan cinta kita dalam rumah tangga itu supaya tetap kuat, tidak putus. Silahkan Mas Egi. Oke, terima kasih Bu Anita untuk pertanyaannya nih. Juga saya salam dulu ya untuk umat dari Paroki Santo Agustinus ya. Ini masuknya apa nih? Pontianak, Kalimantan Barat atau kabupaten ini buat kita? Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya ya. Baik, Kalimantan Barat. Salam kenal, salam jumpa dengan saya. Saya biasa dipanggil Pak Egi, Coach Egi. Boleh juga kalau yang seperti Bu Anita
karena sudah kenal lama ya, jadi Mas Egi gitu ya. Bapak Ibu sekalian semuanya, topik pada hari ini sangat menarik seperti yang Bu Anita tadi sampaikan ya. Kita membahas bagaimana situasi dalam kehidupan rumah tangga terutama ya. Karena ini sedang ramai dibicarakan seperti yang tadi Bu Anita sudah katakan ya, tentang serial TV gitu ya, layangan putus ini begitu fenomenal. Entah mungkin karena kisahnya memang karena dekat gitu ya, Bu Anita ya, karena mungkin ada yang merasa kok mirip-mirip gitu ya. Kesentil. Nah, ada yang kesentil gitu ya, mirip-mirip kayak kisah rumah tangga saya gitu ya. Atau juga mungkin bukan rumah tangga dia, tapi mungkin rumah tangga kakaknya, adiknya, atau tetangganya balang gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang di era apa ya, bisa dibilang era media sosial ini, sebuah peristiwa itu begitu cepat bergulir gitu ya, karena satu orang lalu disebarkan kepada orang berikutnya. Nah, kembali lagi dengan situasi situasi dalam film ini dulu ya, Bu Anita ya. Saya jujur sebenarnya tidak nonton secara lengkap gitu ya. Saya cuma nonton cuplikannya aja dan mengamati dari reaksi netizen gitu ya, Bu Anita ya. Nah, banyak yang baper ya Pak ya. Banyak yang baper gitu ya, banyak yang komentar lalu kok menyoroti si salah satu tokohnya gitu ya, yang diperankan sama siapa tuh Bu Anita? Reza. Yang perempuannya? Oh, Kinan. Kinan itu diperankan oleh siapa? Putri Marino ya. Sama satunya lagi yaitu dia itu Anya Geraldine ya, sampai hafal saya Pak. Nah itu kan jadi seru gitu ya, karena kebetulan juga memang dari popularitas dua sosok ini yang memerankan memang juga sudah terkenal begitu ya, sebagai selegram dan juga sebagai artis. Ditambah lagi laki-lakinya sudah tidak asing lagi pasti ya, Reza Rahardian. Nah, mari kita melihat dulu mengapa ini viral gitu ya. Kita lihat pertama kan ini kalau dibaca dari background ceritanya, ini ditulis ya. Ini katanya kisah nyata loh Bu Anita. Iya, ya kan? Kisah nyata. Ini kisah nyata yang ditulis oleh seorang ibu yang mengungkapkan isi hatinya lalu dituangkan dalam sebuah novel kalau nggak salah ya. Nah lalu padahal kejadiannya kalau nggak salah itu 2018 atau 2019 pada waktu ibu ini menuliskan gitu ya. Lalu akhirnya diangkat ke sebuah mini series dan akhirnya seperti yang kita lihat dan kita juga rasakan begitu viral begitu kemana-mana ya. Nah, kita pengen melihat dari situasi yang berbeda Bu Anita gitu ya. Kalau dalam kisah ini kan dikisahkan ada semacam perseteruan gitu ya, atau ada konflik gitu ya. Ada konflik antara suami istri, lalu ditambah lagi dengan situasi di luar rumah yang kadang-kadang memang di zaman sekarang ini seperti juga kita alami ya Bu Anita ya, ketika suami bekerja lalu mungkin sibuk gitu kan ya, dan lalu komunikasi dengan pasangan di rumahnya mungkin juga kurang harmonis gitu ya, komunikasinya kebanyakan sekarang ini mungkin lewat WA, lewat HP ya. Nah, akhirnya menyebabkan komunikasi yang tadinya awal mula pernikahan hangat pelan-pelan mulai luntur dan akhirnya dilanjutkan di kantor gitu ya, atau di luar rumah katakanlah gitu ya, di luar kantor. Dan kebetulan memang nyambung situasinya Bu Anita ya, antara yang di luar rumah juga serasa kayaknya kok cocok pria ini gitu ya, seperti yang diidam-idamkan selama ini. Nah, ini mungkin menarik ya kalau misalnya kita lihat dalam situasi kehidupan sesungguhnya yang kita alami sehari-hari. Saya kira tidak bisa dipungkiri kehidupan seperti yang dalam film ini juga bisa jadi terjadi dalam kehidupan nyata ya Bu Anita ya. Kita tidak bisa pungkiri lagi sekarang ini bukan lagi kota besar saja yang punya masalah seperti ini gitu ya. Saya kira di Kalimantan Barat gitu ya, di Pontianak beberapa kali saya ke sana juga situasinya beda-beda tipis ya. Artinya kesibukan pekerjaan yang akhirnya membuat pasangan itu suami istri mulai merenggang, ditambah lagi juga tantangan hidup yang semakin tinggi gitu ya. Anak-anak juga butuh biaya pendidikan yang lebih mahal lagi kan Bu Anita. Akhirnya suami istri ini awal mulanya bekerja habis-habisan hanya untuk bisa mencukupi dari kebutuhan anak-anaknya gitu kan, terutama dari pendidikan gitu ya. Dibandingkan dengan zaman dulu situasinya orang tua kita ya Bu Anita ya. Nah, itu kan beda. Kalau orang tua kita zaman dulu ya
katakanlah ya yang penting anaknya sekolah sudah cukup gitu ya, nggak perlu mikir fasilitas yang lebih seperti sekarang, sudah bahagia. Nah, tapi kan sekarang tidak lagi. Orang tua sudah berpikir nanti anak saya minimal harus seperti saya, kalau bisa lebih gitu ya, dari pendidikannya mungkin bisa sampai S2. Nah, lalu akhirnya yang tadi pola awal pernikahannya yang mereka benar-benar hanya untuk anak, pelan-pelan mulai bergeser, saya lihat ya, terutama mungkin kalau usia pernikahannya sudah di atas 10 tahun atau 15 tahun gitu ya. Nah, ini anak-anak sudah semakin bertumbuh remaja gitu ya. Lalu biasanya juga di pekerjaan suami ataupun istri juga mulai naik gitu kan Ibu Anita ya. Mungkin di kepegawaian, wah ini levelnya bukan lagi asisten, tapi sudah level mungkin kepala bagian atau bahkan mungkin ya levelnya lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya sekali lagi kesibukan itu membuat komunikasi dan membuat situasi di rumah tangga cukup runyam gitu ya buat wanita ya. Nah, maka saya melihatnya dari sisi yang berbeda, maka saya berikan judul Bu Anita supaya tidak kita terbawa-bawa dengan para netizen yang lebih kontroversi gitu ya. Layangan cinta putus gitu ya, layanganku putus gitu ya. Nah, maka saya beri judul bagaimana supaya layangan cinta itu tidak putus gitu kan. Yeah. Nah, layangannya tidak putus. Nah, maka saya beri singkatan Bu Anita supaya gampang diingat gitu ya. Ini supaya mudah dicerna begitu. Singkatannya adalah STMJ. Wah, bukan susu telur madu jaya. Kira-kira tebak, kira-kira singkatannya apa Bu Anita? Ada tahu nggak? STMJ singkatannya apa? STMJ. STMJ. Nah, selain susu telur madu jahe ya. Nanti dikiranya iklan sebelah lagi, produk sebelah gitu ya. Setia, betul. T-nya apa ya? T-nya apa coba? T-nya tabah. Oh, tabah, M-nya apa? Oh, ini kayaknya poin-poin yang mau kita bahas deh. Betul. Setia, tabah, maaf dan jujur. Jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau ya. Oke, gitu Bu Anita. Kira-kira apalagi yang mau dibahas selain kita membahas tadi tentang singkatan-singkatan itu? Mungkin ya, ada kan, poin-poin lagi. Kita ini kan kadang tuh yang terutama yang menjalani rumah tangga di awal-awal ataupun mau menikah itu kan pasti penasaran. Mereka kan belum ada pengalaman kehidupan berumah tangga berapa tahun. Saya jujur tahun ini udah 17 tahun, Sweet 17 saya nih Pak, Mas. Nah, Mas Egy kayaknya iya kan, barusan Sweet 17 kan? Iya, betul. Hampir sama kita ya. Nah, mereka kira-kira tuh Mas Egy, kenapa, apa sih yang membuat layangan cinta itu putus? Apakah sekedar kehadiran pihak ketiga atau komunikasi atau mungkin beda visi misi? Soalnya banyak pasangan yang sudah mau pisah tuh mereka selalu bilang kita terlalu berbeda. Padahal kita tahu ya Pak ya. Menurut saya pasangan yang terbaik itu adalah mitra yang terbaik itu mitra yang terbalik seperti potongan puzzle itu. Kan setiap lekukannya beda. Justru karena ini lekukannya beda, yang satu beda bisa ketemu kan. Betul. Nah, itu karena apa Mas Egy? Terus apakah karena itu saja gitu loh? Terus apakah karena yang tadi Mas Egy bilang kan keduanya sama-sama sibuk gitu kan? Saya baru mempelajari kemarin baca buku adanya remote couple gitu Pak. Jadi remote couple itu suami istri itu waktunya terlibat kebersamaannya itu hanya sekian menit gitu dalam setiap harinya. Kayak kita tiap pagi kan, ibu-ibu punya anak kecil apalagi, udah nyiapin sarapan apa segala macam, terus berangkat kerja, nanti pulang kerja berkemas rumah lagi, nanti suaminya pulang udah capek minum kopi, buka WA, udah capek tidur, terus kapan ngobrolnya? Apakah itu komunikasi itu kayaknya? Soalnya kan mungkin pihak ketiga bukan satu-satunya yang jadi kambing hitam kayaknya. Kayaknya banyak faktor. Apa aja tuh Mas Egy? Ya, supaya betul. Kita tahu penyebabnya dulu, baru kita cari solusinya. Betul Bu Anita. Jadi
saya tadi katakan secara sekilas ya, memang zaman sekarang ini yang menjadi penyebab utama adalah tantangannya berbeda ya. Sekali lagi tadi saya sebutkan, kalau dibandingkan dengan situasi kehidupan rumah tangga dulu ya, katakanlah orang tua kita, memang tantangannya berbeda ya. Tantangan orang tua dulu dengan orang tua sekarang pastinya berbeda. Dulu biarpun anaknya banyak begitu ya, biarpun rumah tangga itu biasanya bapak ibu punya anak banyak lebih dari 2 seperti sekarang, tetapi tantangan hidupnya ketika mereka bekerja itu tidak seperti sekarang kan ya, tidak ada macet gitu ya, lalu juga makan yang asal makan yang penting cukup gitu ya, tidak seperti sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang tuh kalau makan cuman yang biasa-biasa aja, menu-menu di rumah biasa aja, kadang-kadang bosen ya. Nah, pengennya jajan gitu ya, pengennya ke kafe, ke restoran dan segala macam. Nah, itu mungkin salah satu penyebab tantangannya memang berbeda, tidak bisa disamakan dengan zaman dulu, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tadi seperti saya bilang, orang tua berpikir keras, gitu ya, bagaimana anak-anaknya itu bahagia, gitu ya, dengan dengan kehidupannya yang tantangannya sudah berbeda seperti zaman sekarang ini. Nah, akhirnya apa? Karena orang tua berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan lahiriah ya. Entah baju, entah juga mungkin rekreasinya, dan juga kebutuhan sekolahnya, perlengkapan sekolah. Akhirnya pelan-pelan secara tidak sadar sebenarnya Bu Anita, gitu ya. Secara tidak sadar akhirnya tadi saya bilang, ketika dia bekerja, gitu ya, pelan-pelan yang tadinya memang tercurah pikirannya bekerja itu untuk keluarga, akhirnya pelan-pelan mulai tergeser, gitu ya. Apalagi tadi ketika pulang ke rumah, lalu komunikasinya dengan pasangannya mulai tidak serasi lagi ya, ada beberapa timbul konflik. Nah, akhirnya dicurahkan di kantor gitu ya. Nah, dicurahkan di kantornya. Apalagi kalau di kantor kebetulan nasibnya sepenanggungan gitu Bu Anita. Ketika cerita, aku di rumah begini-begini dan segala macam. Kok sama ya? Nah, itu yang dalam tanda kutip yang kadang-kadang yang berbahaya gitu ya, apalagi kalau curhatnya dengan lawan jenis gitu ya. Kalau misalnya bapak-bapak ngobrolnya dengan bapak-bapak ya mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau bincangnya dengan lawan jenisnya, dengan wanita atau sebaliknya, ibu-ibu di kantor bincangnya dengan pria. Nah, ini yang kadang-kadang lalu akhirnya menjadi merasa sepenanggungan. Kok sama ya? Nah, gitu kan. Nah, akhirnya pelan-pelan dari yang sering kali saya baca di cerita-cerita gitu ya, pelan-pelan yang janjian makan siang di kantor gitu ya. Nah, sekali 2 kali akhirnya sampai janjian makan malam gitu kan, di luar dari acara kantor. Nah, itu tadi tantangannya memang. Tetapi saya memperhatikan juga tidak selamanya masalah itu ada dari pihak ketiga atau orang. Tidak dipungkiri juga masalahnya kadang-kadang adalah masalah masalah-masalah yang di luar dari manusia gitu ya. Artinya kadang-kadang mungkin karena stres dengan pekerjaan di kantor gitu ya. Lalu akhirnya dia tidak sanggup lagi, marah-marah dengan istrinya atau sebaliknya istri marah dengan suaminya gitu, yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya juga menjadi penyebab mulai berkurangnya komunikasi. Nah, jadi sekali lagi Bu Anita, menurut saya penyebab utamanya adalah tantangan hidup di zaman sekarang ini yang semakin berat gitu ya. Semakin berat, semakin tinggi, dan orang tua zaman sekarang juga mulai berpikir keras bagaimana supaya keluarganya bahagia, tapi akhirnya mengorbankan juga komunikasi. Mungkin salah satunya juga Bu Anita kalau pernah nonton ya film zaman dulu ya, tapi menurut saya masih reliable dengan zaman sekarang. Judulnya filmnya Klik. Ya, tulisannya CLICK. Nah, jadi sangat singkat ya. Film Amerika ya, film Klik. Jadi secara singkat dalam film itu mengisahkan tentang sebuah keluarga yang sangat harmonis ketika mereka baru saja menikah, katakanlah gitu ya, anaknya 2, cowok cewek. Lalu karena si ayahnya begitu getol bekerja gitu ya, sampai akhirnya menomorduakan keluarga sehingga pakai benda remote control itu Bu Anita gitu ya. Oh, iya. Jadi setiap kali kalau misalnya dia konflik sama istrinya atau konflik sama keluarga besarnya, dia pengen skip. Nah, dia skip atau berhenti gitu ya. Nah, seandainya ada gitu betulan ya Pak ya. Nah, tapi memang secara reflektif sebenarnya beneran Bu Anita. Artinya benerannya bukan beneran secara persis seperti yang di film.
Artinya ketika kita mungkin lagi tidak mau berkomunikasi gitu ya, tidak mau beradu argumen dengan pasangan hidup kita, akhirnya kan seperti seperti pegang remote itu Bu Anita. Artinya kelihatannya kita ngobrol tetapi sebenarnya tidak nyambung lagi gitu ya, komunikasinya sudah beda visi lagi. Nah, lalu akhirnya bertumpuk, dan dalam film itu diceritakan istrinya minta berpisah, lalu akhirnya di akhir cerita yang seru Bu Anita, di akhir ceritanya adalah ketika kedua anaknya sudah dewasa dan anaknya menikah gitu ya, tiba-tiba anak yang menikah ini baru saja menikah, dia sudah bilang, saya tidak lagi ketika dia menikah, biasanya kalau di Amerika kan ini ya, bulan madu ya, honeymoon. Lalu dia bilang honeymoonnya bisa ditunda. Nah, dia bilang gitu. Loh, kenapa ditunda? Kamu baru nikah. Nantilah honeymoonnya bisa kapan-kapan. Yang penting proyek. Nah, ini dia mengenai pekerjaan ya, proyek pekerjaannya harus lancar. Nah, lalu si bapaknya baru ingat kan, wah ini bahaya nih. Anak saya sudah sudah ngikutin jejak saya, sudah menomorduakan keluarga. Nah, lalu akhirnya dia meninggal ya, dia mati karena dia mengorbankan hidupnya gitu. Nah, itu jadi Bu Anita. Singkat cerita yang Bu Anita tanyakan adalah apa penyebabnya? Tantangan kehidupan di zaman sekarang ini memang begitu besar sehingga orang tua lupa dengan janji awalnya untuk membahagiakan keluarga. Iya, oke. Jadi saya pertegas lagi ya Pak ya. Jadi karena tantangan yang begitu berat itu, seperti contohnya kena macet aja, nggak di pekerjaan mungkin baik-baik saja, tapi di jalan langsung kena macet aja itu sudah jadi beban ya. Jadi beban, begitu sampai rumah pun udah rasanya udah nggak enak gitu. Belum lagi nanti si istri biasanya tuh kalau suaminya mukanya masam gitu, cemberut gitu, nanti si istri itu biasanya, kenapa sih Pak? Kok mukanya kayak gitu? Nah, pada cowok laki-laki itu kan nggak suka ditanya-tanya gitu kan. Kalau saya pribadi sih, kalau lihat suami saya pulang mukanya cemberut gitu, saya diamkan aja. Laki-laki itu kan biasanya nggak suka ditanya-tanya gitu. Jadi biasanya saya siapkan aja minumnya, keperluannya. Udah Pak, capek ya. Udah nanti kalau mau perlu apa-apa panggil mama, udah gitu aja. Soalnya kalau wanita itu kan biasa istri itu suka tanya-tanya. Nah, itulah komunikasi itu ya Pak ya, yang tidak dipahami itu biasanya si istri itu menuntut haknya. Aku kan istri kamu, aku berhak untuk tahu apa yang kamu rasakan. Sedangkan suami berhak untuk dipercaya gitu. Aku kan kenapa sih tanya-tanya nggak percaya benar gitu kan, itu aja udah bikin masalah ya Pak ya, komunikasi itu. Jadi mereka tuh beda frekuensi kan. Si istri maksudnya pengen baik-baik tanya, menunjukkan perhatiannya, si suami capek nggak mau ditanya-tanya, merasa nggak dipercaya. Jadi ya itu aja udah jadi suatu masalah kecil yang ya menurut saya ya bukan hanya karena pihak ketiga, tapi yang masalah yang begitu besar ya kalau pihak ketiga seperti di film series itu ya. Tapi mungkin ribuan masalah kecil yang setiap harinya numpuk, itulah jadi bom waktu ya Pak ya. Terus tadi yang STMJ tadi kan mungkin itu jawaban dari bagaimana kita menjaga layangan cinta kita, layangan rumah tangga kita supaya tidak putus. Tadi kan ada setia, apa tadi T-nya tabah, M-nya maaf, dan J-nya yaitu jujur. Itu apa aja Pak? Bisa diperdalam lagi setiap poinnya. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Anita. Jadi teman-teman umat di Paroki Santo Agustinus ya. Nah, jadi setelah kita tadi membahas ya bagaimana situasi kehidupan keluarga di zaman sekarang yang memang sudah berbeda ya seperti zaman dulu ya. Maka saya menawarkan, jadi salah satunya, karena kalau dalam ilmu parenting ya Bu Anita ya, seperti Bu Anita tahu, itu tidak ada rumus yang pasti gitu ya. Ini parenting itu bukan ilmu matematika yang semua masalah itu pasti bisa dipecahkan dengan cara yang sama gitu ya. Jadi parenting itu sering saya katakan adalah ilmu yang tergantung dari situasi setiap keluarga gitu ya. Dan yang penting adalah situasional, dan yang paling penting adalah karena setiap rumah tangga pasti berbeda-beda permasalahannya dan juga karakter masing-masing gitu ya, tidak bisa disamakan. Contoh tadi Bu Anita mengatakan gitu kan, Bu Anita bilang kalau misalnya suaminya pulang lalu
sudah wajahnya cemberut gitu ya, mungkin ada masalah di kantor atau mungkin juga capek gitu ya, dan tidak mau ngomong gitu ya, artinya tidak langsung menjawab, mungkin ya udahlah diemin aja dulu gitu kan ya. Nah, tapi kan tidak semua situasi sama persis gitu ya. Nah, tidak semua dalam rumah tangga sama persis. Mungkin ada yang justru malah kalau suaminya diem gitu ya, harus ditanyain terus gitu kan. Kenapa sih Pak, cerita dong. Tapi mungkin sambil dipijet-pijet misalnya gitu ya, atau mungkin sambil nonton TV atau apalah gitu ya, sehingga suaminya akhirnya pelan-pelan cerita gitu ya, untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, sekali lagi kan ini situasi yang berbeda gitu ya. Ilmu parenting itu tidak bisa disamakan. Nah, maka teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, saya ada satu tips gitu ya, seperti tadi saya bilang, supaya gampang ingatnya aja, pakai istilah yang familiar yaitu STMJ ya, setia, tabah, maaf, dan jujur. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang setia gitu ya. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang tidak tahu arti setia. Tapi mari kita coba merefleksikan diri kita. Ketika dulu pada awal mula kita berjanji di depan Allah gitu ya, melalui pastor yang memberkati kita kan mengatakan demikian, Bu Anita kalau nggak salah ya. Setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu mari kita coba lihat. Selama kita menikah, mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan sudah lebih daripada itu, apakah selama ini kita sudah mempraktekkan itu? Atau mungkin sudah mulai lupa gitu ya, ketika misalnya suaminya capek gitu ya, atau mungkin sakit, apakah istri merawat? Atau sebaliknya juga demikian gitu ya. Ketika istrinya sakit, apakah juga suaminya peduli dengan istri yang sedang sakit, yang sedang kurang enak badan misalnya begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh betapa dalam kehidupan rumah tangga memang perlu diperbaharui gitu ya. Dan kalau nggak salah di gereja gitu ya, di gereja Katolik, saya kira itu ada kebiasaan tradisi seperti di paroki saya itu ada pembaharuan janji pernikahan. Di tempat Bu Anita ada juga kan ya? Ada. Di paroki Bu Anita ada ya? Nah, sama kan semua kan. Jadi itu menurut saya salah satu contoh yang bagus ya. Biarpun mungkin kita sudah 10 tahun atau bahkan lebih menikah, sudah anaknya mungkin juga sudah SMP, sudah SMA gitu ya. Kita jangan malu atau kita jangan merasa bahwa kita sudah sempurna gitu kan ya. Kalau ada momen seperti itu menurut saya sangat bagus untuk kita mengulangi kembali gitu ya momen tersebut, mumpung kita juga masih punya kesehatan gitu ya. Kalau udah sakit kan udah susah tuh ya. Di depan pastor lagi diulangi lagi janji tersebut. Siapa tahu dengan mengulangi itu lagi kita mengingatkan, iya ya dulu saya pada waktu pertama kali menikah gitu ya, kayaknya tuh kata-kata itu begitu begitu sakral gitu ya. Kalau kita mengucapkan janji pernikahan itu setia jadinya pertama, ya. Lalu yang kedua tabah. Nah, pastinya seperti yang tadi saya katakan juga Bu Anita, tantangan kehidupan ini semakin berat, gitu ya. Nah, dibutuhkan yang namanya mental yang kuat, ketabahan, ya. Kalau misalnya contoh nih ya, apalagi nih semua kita mengalami ya, 2 tahun terakhir ini saya kira faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik rumah tangga. Kita bisa ambil contoh Bu Anita, mungkin pernah mendengar berita beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya awal-awal pandemi itu ada banyak pasangan yang ke pengadilan agama gitu ya. Lalu akhirnya apa? Salah satu sebabnya ketika ditanya sama reporter, kenapa mau bercerai gitu ya? Habisnya suami saya nganggur gitu ya. Habisnya suami saya nggak bisa menafkahi lagi saya, nggak bisa beliin emas saya lagi dan seterusnya. Atau sebaliknya juga demikian, yang pria mengatakan istrinya begini dan seterusnya. Nah ini menurut saya di tengah-tengah pandemi COVID ini terutama gitu ya, ini yang realistis lah gitu ya. Tidak ada satupun saya kira rumah tangga yang tidak terkena badai, ya kan? Penghasilan berkurang, buat teman-teman saudara-saudara juga yang punya usaha juga mungkin tokonya juga mungkin terkendala gitu ya dan seterusnya. Jadi perlu tabah nih. Ini menurut saya ujian buat kita semua, terutama kita sebagai umat Katolik gitu ya. Jangan sampai katakanlah kita ini lalu menjadi lupa bahwa memang Tuhan itu pasti memang memberikan cobaan kepada kita. Tetapi justru disinilah letak letak kebahagiaan ya, letak ininya kita ya, kebahagiaan rumah tangga. Kalau kita bisa melewati badai krisis ini, saya kira pasti kita akan bisa lebih bahagia lagi gitu ya. Nah, itu yang kedua tuh tabah.
Lalu yang ketiga, yaitu adalah maaf. Bu Anita pasti tahu, namanya manusia tidak ada yang sempurna, betul nggak? Ya kan? Tidak ada yang sempurna, pasti kita, baik laki-laki, perempuan, baik suami maupun istri gitu ya, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang mungkin juga perlu diingatkan. Kadang-kadang namanya ego manusia ya, ego manusia, apalagi kalau sedang marah gitu ya, mungkin ditegur sama istrinya atau ditegur sama suaminya. Papa begini, mama begini, gitu kan. Lalu karena mungkin juga lagi pulang kerja, capek dan seterusnya, stres gitu ya. Lalu akhirnya apa? Yang dia katakan gitu ya. Kamu nih punya maunya selalu enaknya sendiri dan segala macam. Padahal pasangan kita biasanya tuh hanya pengen mendengar maaf ya. Nah, gitu loh. Kalau kita sudah mengatakan maaf ya, itu kecenderungannya emosi itu pasti akan langsung pelan turun. Nah, dan ketika sudah mengatakan maaf, artinya apa? Kita menyadari bahwa manusia itu memang pasti penuh dengan dosa, pasti penuh dengan khilaf. Dan ketika kita sudah mengatakan maaf ya, harapannya pastinya tidak dilakukan lagi gitu kan, untuk memperbaiki diri. Nah, yang terakhir Bu Anita adalah jujur. Ya, jujur. Dan memang ini juga ya, jujur juga nih Bu Anita. Kalau kita mau lihat dalam situasi pernikahan atau orang-orang muda zaman sekarang ini menjadi salah satu ujian yang paling berat gitu ya, tentang kejujuran ini. Seperti juga yang digambarkan dalam miniseri film tadi ya, Layangan Putus itu tadi kan, sekali lagi penggambarannya ada ada ketidakjujuran dari figur laki-laki itu ya, tentang bahwa dia itu sebenarnya dalam tanda kutip ada perasaan tertentu dengan wanita lain yang ada di kantornya. Nah, ini yang saya kira perlu kita sadarin bersama ya, terutama sebagai orang tua, sebagai suami istri yang juga sudah semikian lama menikah gitu ya, perlu menyadari bahwa kita itu sebagai manusia itu perlu jujur, mengatakan apa adanya. Biarpun memang mungkin gitu ya, dalam tanda kutip ketika kita ngomong jujur mungkin ada resiko pasangan kita akan mungkin marah gitu ya. Gitu kan. Ribut, ternyata begini. Gitu ya. Jadi ribut. Tetapi daripada istilahnya menyimpan kalau istilahnya bahasa pepatah Melayu itu Bu Anita, menyimpan sekam ya. Ya. Nah, menyimpan sekam gitu ya. Lama-lama kan dikipas jadi api kan. Akhirnya membakar semuanya. Nah, itu dia. Jadi ketika ada satu kebohongan ditambah dua kebohongan dan terus menjadi karakter, menjadi pembiasaan, akhirnya suatu saat akan terbuka dan akhirnya meledak, dan disitulah berbahayanya kalau kita tidak jujur. Nah, jadi sekali lagi Bu Anita, itu katakanlah inspirasi yang bisa saya bagikan untuk kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk teman-teman pasutri yang ada di Paroki Santo Agustinus Kuburaya. Semoga tetap tabah gitu ya, tetap setia, tetap tabah, tetap mau mengatakan maaf duluan, jangan nunggu pasangan yang minta maaf dulu, tetapi mulailah duluan untuk minta maaf. Dan yang terakhir adalah jujur. Oke, terima kasih Mas Egy. Saya tanggapi dulu ya, yang pertama yang tentang poin setia tadi ya. Nah, ketika kita mengucapkan janji pernikahan di depan altar itu kan ada tadi Mas Egy sampaikan, saya menyebutkan nama istrinya kan, ini misalkan Patricia Anita sebagai istri dan pendamping saya bersedia menerima dalam keadaan untung malang gitu kan. Sebenarnya ini yang harus kita kita buka mata lebar-lebar gitu loh kepada pasangan muda yang mau menikah atau yang baru-baru menikah, bahwa menerima dia sebagai istri atau suami itu sebenarnya bersedia menerima sepaket masalah juga ya Mas ya. Betul. Karena ketika menikah itu nanti justru itulah muncul masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga gitu. Jadi jangan sampai nanti jadi bucin, bahasa gaul sekarang, budak cinta kan. Jadi taunya cinta itu dunia milik berdua, kan cinta pasti, padahal cinta aja nggak cukup kan Mas. Banyak juga orang yang berdasarkan cinta udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tetap aja pisah gitu. Jadi mungkin harus dipahami bahwa mungkin ketidaksiapan pasangan ini
untuk menerima masalah dalam kehidupan rumah tangganya itu. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Mungkin tadinya dia menganggap menghadirkan pasangan yang sempurna gitu. Tapi setelah berapa tahun gitu kan, mungkin ada yang mikir, kok gini amat sih dia? Kok suamiku kayak gitu sih? Kok gitu sih? Jadi justru kita nih harus semakin mengenal pasangan kita tuh nggak pas sebelum pacaran ya Mas, pas pacaran ya Mas ya, mungkin sepanjang kita menikah pun dari usia perkawinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita tuh sebenarnya mengenal sosok, harus terus mengenal sosok yang menjadi pendampingku tuh seperti apa gitu. Kadang tuh banyak yang mereka itu pasangan-pasangan itu merasa tahu gitu, udah kenal gitu sehingga tidak mau belajar lagi. Betul. Gitu kan Mas. Terus saya mau tanyakan tentang kesetiaan. Apakah menjamin Mas rumah tangga yang katanya kan dulu banyak ya, kalau yang tahun pertama kedua itu fase bulan madu, nanti ketiga udah mulai ada cobaan, nanti lewat perkawinan ke 5 tahun udah bahagia, udah pasti. Tapi faktanya saya temukan itu di dengar dan mengalami sendiri teman-teman cerita gitu. Udah anaknya besar-besar, pisah juga. Berarti kan tidak menjamin ya. Padahal juga cinta juga gitu loh. Jadi itu menjamin nggak Mas? Saya rasa nggak menjamin gitu. Betul Bu Anita. Nah ini pertanyaan yang bagus ya dari Bu Anita ya tentang bagaimana merawat kesetiaan gitu ya, merawat cinta sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau kita pertama yang kita harus ingat, terutama kita berbicara secara perkawinan Katolik ya Bu Anita ya, pasti kita ingat bahwa perkawinan Katolik itu adalah sifatnya monogami dan tidak terceraikan. Jadi hanya karena hanya kehendak Tuhan, entah karena mungkin faktor sakit ya, meninggal gitu ya, itu hanya boleh dipisahkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya sekali lagi betapapun beratnya masalah dalam rumah tangga, entah itu mungkin suaminya begini, istrinya begini, atau juga mungkin yang lainnya, atau mungkin juga kadang-kadang dari mertua gitu atau dari keluarga besar dan segala macam, itu menjadi salib kita dalam rumah tangga. Jadi itu yang perlu diingat gitu ya. Betapapun beratnya dalam situasi pernikahan kita atau rumah tangga kita harus mengingat kembali lagi bahwa kita ini orang Katolik loh. Berbeda ya dari yang lain yang memang dalam tanda kutip mungkin memperbolehkan perpisahan. Tapi kita benar-benar harus setia sampai akhir gitu ya, harus merawat ini dengan baik. Nah, kalau bicara tentang bagaimana merawat kesetiaan atau bumbu-bumbu cinta itu Bu Anita. Nah, ini ada tips yang mungkin tidak kita sadari nih Bu Anita. Jarang-jarang orang yang melakukannya, yaitu adalah betapapun kita sudah lama menikah gitu ya, anak sudah besar dan seterusnya, jangan lupa namanya pasangan itu tetap perlu yang namanya couple time. Kalau istilahnya kan pacaran. Sinyalnya putus kayaknya nih. Me time ya kalau jadi kalau yang saya bilang ini namanya couple time. Artinya apa? Cobalah mungkin entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau paling lama 3 bulan sekali gitu ya. Nah, suami istri ini pergi jalan-jalan berdua, entah nonton bioskop, entah makan di kafe gitu ya. Ya cuman memang berdua. Anaknya sementara biarin aja di rumah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kalau ada anak gitu ya, ikut makan atau ikut nonton, kan situasinya beda pasti. Bener nggak? Ya kan? Situasinya beda kan, karena ada anak mungkin kan si bapak begini, si ibu begitu gitu ya, karena di depan anak-anak. Kan tapi kalau begitu dalam tanda kutip anak sementara di rumah nih, cuman ada berdua. Nah, selama katakanlah 1 jam 2 jam sambil makan sambil nonton, kira-kira masih bisa nggak gitu ya? Seperti dulu zamannya sebelum menikah masih pacaran gitu ya. Ada greget-gregetnya gitu ya. Gitu kan? Nah, itu penting Bu Anita, dan ini yang kadang-kadang orang zaman sekarang itu merasa Pak Egi orang gitu. udah tua gitu ya, kadang-kadang gitu. Udah tua, udah begini, masa sih malu masih gitu perlu ya. Berduaan gitu ya, malu. Ini menurut saya jangan salah loh, ini bukan masalah udah tua atau masih muda, karena ini adalah tetap menumbuhkan percikan-percikan cinta yang dulu pada waktu pacaran itu begitu menggebu-gebu, ini perlu dipelihara gitu ya. Jangan sampai lalu mulai meredup, apalagi melihat misalnya aja suaminya udah agak gendut sekarang atau juga istrinya ubanan gitu ya dan segala macam. Nah, ini kan kadang-kadang faktor fisik juga
juga mempengaruhi ya. Padahal ingat Ya. kita sekarang ini begini ya karena dulu pernah begitu gitu kan. Artinya ya kita sekarang berubah, kita jadi botak, kita jadi ubanan, kita gendut ya karena memang selama ini kita memang satu sama lain saling melengkapi gitu kan ya. Jadi ya itulah salah satu tipsnya Bu Anita, bagaimana supaya kisah cinta di rumah tangga itu tetap terpelihara. Nah, salah satunya adalah bagaimana coba secara berkala gitu ya untuk jalan-jalan berdua lah. Pacaran lagi setelah menikah ya Pak ya. Betul. Dan mungkin topik, boleh saya tanggapi lagi Pak, topiknya bukan topik karena saat berdua itu mungkin sebaiknya menghindari topik yang sifatnya permasalahan dalam rumah tangga gitu. Ya. Karena itu topiknya antara saya dan kamu aja gitu, seperti kita kayak pacaran gitu. Betul. Dan itu mungkin yang seperti tadi Mas Egy itu mungkin ada ini ya Pak ya, dalam rumah tangga untuk menjaga kesetiaan, menjaga percikan cinta lagi, ada kita memberikan apa ya, bahasa kasih ya, bahasa kasih kepada pasangan kita. Seperti misalkan kalau bahasa kasih pasangan kita itu sentuhan fisik, kan bahasa kasih itu ada 5 ya Pak ya, apa aja saya dikoreksi Pak kalau saya lupa. Kata-kata pujian, sentuhan fisik, terus kebersamaan, pelayanan, satunya lagi hadiah ya Pak ya. Hadiah ya, sekali-kali perlu ya memberi hadiah. Hadiah tuh misalkan hadiah nggak harus bilang mewah ya, mungkin pulang kantor bawakan istrinya atau suaminya martabak gitu kan. Itu juga hadiah kan kesukaan. Iya betul, martabak atau gorengan gitu ya. Kalau fisik mungkin ya seperti Mas Egy tadi bilang, nggak perlu malu-malu kalau bahasa kasih istri pasangan kita fisik, misalkan di mall gitu, mau turun eskalator dipegang, dirangkul gitu kan. Yeah. Biasa kan kalau yang udah tua biasanya ya kita kayak saya dulu kalau nggak waktu belum paham tuh seperti pembunuh berdarah dingin saya Pak. Suami saya ngerangkul gitu kan, ngapa malu udah tua, malu tahu gitu kan. Padahal suami kita pengen menunjukkan rasa sayangnya, berarti dari situ kan kita tahu ya, oh pasangan kita kalau dia memperlakukan saya dengan sentuhan fisik, berarti dia bahasa kasihnya sentuhan fisik juga gitu. Jadi secara sengaja sentuhan fisik kan tidak selalu melulu yang berhubungan intim gitu, tapi secara sadar kita berikan gitu. Nah, oke Pak, terus yang tadi yang jujur tadi Pak, yang saya mau tanyakan, gimana kita mengatasi, gimana caranya kita jujur kalau ada kadang pasangan tuh nggak mau ribut, nanti dipendam, kan lama-lama bisa jadi bom waktu kan Pak? Iya betul. Misalkan istrinya nggak suka suaminya itu di rumah pulang kantor lihat HP terus, kan sekarang musimnya HP terus kan Pak, jadi gimana kalau mau ditegur nanti suaminya biasa banyak yang kenapa sih aku nih lagi ngurus kerjaan nih gitu, dan istrinya ngerasa tersinggung, jadi biasanya supaya menghindari supaya tidak tersinggung dan ribut gitu biasanya cenderung diam Pak, gimana itu supaya enak sama enak gitu tuh gimana? Iya betul Bu Anita, ini juga pertanyaan yang bagus ya, bagaimana untuk supaya satu sama lain itu mau terbuka, mau jujur ya. Salah satunya pastinya harus mengingat kembali komitmen bersama kan Bu Anita ya. Artinya ketika dulu kita ingat kembali janji pernikahan itu kan memang di awal mulanya kita sudah mengatakan bahwa satu sama lain harus benar-benar membuka diri, harus mau bersedia dikritik, dan sebaliknya juga harus mau bersedia juga untuk diberikan semacam motivasi gitu ya untuk mau lebih berkembang lagi. Nah, tapi memang pada dasarnya kita ini kan ketemu sudah dewasa gitu ya Bu Anita ya, bukan ketemu lagi kecil gitu kan ya, seperti katakan kakak adik. Jadinya dalam tanda kutip itu setiap pasangan antara suami istri itu kan berkembang dan bertumbuh dalam keluarganya masing-masing yang menjadi karakter dia. Nah, sehingga yang penting kita ingat adalah kita jangan hanya berharap bahwa pasangan kita akan berubah, sementara kitanya sendiri tidak mau berubah gitu loh, ya kan? Kita biasanya minta minta kepada pasangan kita, tolong dong Papa lebih jujur misalnya gitu ya, tolong Papa lebih tegas atau lebih apalah dan segala macam, bertanggung jawab. Tapi dirinya sendiri juga tidak menunjukkan perubahan. Jadi seringkali satu sama lain kan cuman
cuman berseteru melihat kekurangan lawan pasangannya ya. Nah, itu yang tadi yang saya ingat Bu Anita mengatakan bahwa yang namanya pasangan itu memang pada dasarnya tidak ada yang cocok gitu kan, justru malah saling melengkapi kan. Nah, kalau kita istilahnya sama persis, justru malah seringkali itu apa ya, kadang-kadang juga bahaya gitu ya. Justru malah saling mengisi ya. Tidak saling bisa mengisi, betul. Jadi justru malah disitulah letaknya keindahannya seni dari pernikahan itu sendiri. Ketika tahu misalnya suaminya itu pendiam gitu ya, ya istrinya mungkin yang dalam tanda kutip yang mewakili gitu ya, katakanlah menjadi jubirnya gitu kan. Dan sebaliknya juga demikian. Ketika tahu bahwa suaminya boros, nah berarti istrinya yang pegang kendali dari segi ekonomi keuangannya dan seterusnya. Nah, jadi ini contohnya Bu Anita bagaimana supaya kehidupan rumah tangga itu bisa saling melengkapi. Kejujuran tadi itu ya memang harus mengingat kembali komitmen di awal untuk saling melengkapi itu tadi. Iya, berarti kalau jujur tadi kan, maksudnya gini kan, tadi kan ada yang papa tuh harus jujur, misalkan kita mau bantu orang tua gitu kan, kadang ada yang tidak jujur gitu, diam-diam gitu. Kadang tuh nggak sadar itu pasangan itu selalu menuntut haknya gitu. Bisa bayangin nggak, si istri menuntut haknya, si suami menuntut haknya, terus siapa yang mau dipenuhi kan? Iya, betul. Seperti si istri menentukan dibahagiain, si suami menentukan dibahagiain, terus ada pihak ketiga nih yang menawarkan kebahagiaan. Hai gitu. Ya udahlah, seperti layangan putus tadi kan Mas ya. Iya. Terus yang mau saya tanyakan yang tentang apa tadi, yang maaf tadi ya, yang maaf. Harus memulai dulu minta maaf kan. Jadi cuma kadang gini loh Pak, kadang mentalitas pasangan itu, mentalitas orang itu biasanya ada yang menganggap dia tuh sebagai korban gitu. Nggak mau aku minta maaf, kan dia yang salah duluan. Kan dia yang tadinya bentak aku, misalkan istri gitu dibentak suaminya, istrinya tanya baik-baik, suaminya bentak gitu kan. Terus dia duluan yang minta maaf, atau dia duluan yang ngajak ngomong. Kalau dia nggak ngajak ngomong aku juga nggak mau ngajak ngomong dia. Kalau kayak gitu kan jadi, kalau orang Melayu bilang sangsut gitu loh Pak, hancore gitu kan, Sirian pun paham mungkin. Jadi seakan-akan perkawinan itu jadi hubungan transaksional gitu. Kalau dia ngapain aku minta maaf dulu, ngapain aku ngajak ngomong dulu, wong diajak diam-diam aja nggak mau duluan gitu. Jadi masih ego ya Pak ya. Egonya masih tinggi. Nah itu gimana Pak supaya menjaga mentalitas kita supaya minta maaf duluan gitu dengan rendah hati, mungkin kerendahan hati kali ya Pak ya. Iya betul. Iya, jadi memang intinya sekali lagi Bu Anita tentang ini juga ya, bagaimana supaya mau maaf gitu ya, meminta maaf atau sebaliknya juga demikian. Ya kembali lagi memang kesadaran dari masing-masing orang gitu ya, masing-masing pasangan. Kalau dia sudah merasa paling benar sendiri, ya mungkin biarpun pasangannya sudah minta maaf dan segala macam, mungkin dia tidak akan mendengarkan itu ya, atau sudah terbiasa lah katakanlah begitu ya. Nah, tetapi salah satu halnya lagi nih Bu Anita, menurut saya, terutama kalau berbicara di kita ya, maksudnya secara ajaran agama ya, agama Katolik itu ya, kan di Katolik itu sendiri juga ada beberapa cara ya, tips-tips supaya setiap pasangan ini tetap mengingat janji pernikahannya. Nah, salah satunya adalah, kalau mungkin Bu Anita tahu, adalah tentang kelompok ME, ya kan? Marriage Encounter. Nah, itu menurut saya salah satu juga dari gereja kita gitu ya. Bagaimana gereja itu juga peduli gitu ya, peduli dengan semua kelompok-kelompok tadi kan, ya ada OMK, ada Misdinar, ada WKRI dan seterusnya, termasuk juga ME ini. Artinya gereja itu memperhatikan bahwa kehidupan rumah tangga itu ketika mereka pasangan itu menikah, itu bukan berarti lalu dilepas begitu saja kan. Udahlah, pokoknya masing-masing yang ini sendiri. Tapi gereja berusaha untuk membina gitu loh. Artinya mereka tahu bahwa ketika mereka menjalani pernikahan 1 tahun, 10 tahun dan seterusnya, itu sudah pastilah. Itu sudah pasti akan ada masalah, entah itu masalahnya kecil atau besar gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Katolik pengen dalam tanda kutip suasana keluarga kita itu jauh ya dari
dari perpisahan atau bahkan juga dari masalah-masalah yang besar, ya mari kita coba untuk bergabung di kelompok ini gitu ya. Karena setahu saya di kelompok ME ini kan secara berkala saling sharing ya Bu Anita ya. Jadi di ME itu tidak ada pakarnya, bisa dibilang sebenarnya. Tidak ada pakarnya gitu ya. Semuanya saling cerita aja, mengalir gitu loh. Dan ketika biasanya cerita gitu ya, saya pernah lihat di sebuah di sebuah kelompok gitu ya. Ketika mereka cerita, akhirnya mereka nyadar, iya ya, ternyata saya juga begitu sama ya, nah, gitu. Artinya ketika saling saling cerita itu saling menguatkan gitu loh. Oh iya, ternyata memang tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang gini loh Bu Anita, kita ngelihat misalnya aja ketika ngelihat kayaknya harmonis ya keluarganya Pak Rian ya, katakan gitu. Kita kan ngelihatnya dari luar. Ya kan, kita lihat dari luar. Tapi begitu katakanlah si Pak Rian ini dan Bu Rian ini cerita, ternyata wah mereka juga punya masalah. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita mau memelihara sekali lagi tentang hubungan kita dan juga lebih mau memudah katakanlah minta maaf gitu ya. Ya, kita coba dengan cara-cara yang lain, saling mengingatkan dengan salah satu tadi dengan aktif gitu ya, aktif di kelompok yang ada di gereja. Nah, itu Bu Anita. Oke. Jadi saya ini gambil garis merahnya ya, udah ada peringatan dari Rian 40 menit. Saya rangkum ya Pak ya, semuanya ya Pak ya. Jadi baik. Untuk menjaga supaya langan cinta kita tidak putus itu yang pertama yaitu setia gitu. Setia tentang janji pernikahan. Kita harus tahu gitu loh, kita menerima pasangan kita ya, kita harus menerima segala masalah yang akan kita hadapi bersama pasangan kita gitu. Kalau kita menjadi tim yang solid dengan pasangan kita, otomatis kita pasti akan bisa melaluinya. Yang kedua yaitu tabah gitu. Dalam kondisi apapun kita harus struggle ya Pak ya. Harus jadi tim yang solid juga, bahkan dalam kondisi terpuruk apapun saling mendukung, saling beri support, karena begitulah Tuhan itu menciptakan pasangan itu untuk bahagia bersama. Itu seperti tangga yang Bapak ceritakan kemarin, kan tidak bisa tangga cuma dipegang satu, harus berdua kan supaya bisa sampai ke puncak, sampai kebahagiaan. Lalu maaf itu kita inisiatif memberikan maaf dulu ya Pak ya, sekalipun kita tidak bisa, sekalipun kita merasa benar, tapi kita beri contoh gitu supaya pasangan kita itu melihat bahwa kita itu jadi pribadi yang dewasa, sehingga dia melihat pasanganku ini kok malah yang baikan duluan sih sama aku gitu. Nanti otomatis dia akan ikut-ikutan baik ya, semoga dia jadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena namanya rumah tangga, pasangan itu kan harus saling bertumbuh bersama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan menunggu untuk si dia minta maaf gitu. Karena dalam namanya mau mencapai kebahagiaan pasti harus ada usaha kan Pak ya. Kita giving kan, memberi dan mengampuni. Lalu jujur kita harus jujur pada pasangan kita. Jadi dalam masalah-masalah kecil, nah mungkin ketika mau jujur itu kita harus melatih diri kita dalam berkomunikasi ya Pak ya. Gimana cara menyampaikan kita, waktunya tepat atau tidak. Nah, terus menyampaikannya timingnya yang bagus seperti apa, apakah harus dengan sambil mijit-mijit, sambil diberikan minuman kesukaan dia kan. Jadi nggak harus, Papa ini kenapa sih? Aku mau jujur ya Pak, aku nggak suka Papa gini kan, nggak bisa gitu juga. Kita harus pandai-pandai juga membawa diri. Jadi gitu aja Pak. Semoga apa yang kita sharingkan sore hari ini sungguh bermanfaat ya Pak ya, sungguh luar biasa. Amin. Apa yang Bapak sampaikan. Jadi nanti saya ingat-ingat tuh STMJ, Nur Madu Jahe. Betul. Oke. Wah ini isinya daging semua ini. Saya sampai mahal kalau beli di pasar, mahal loh daging. Saya sampai daerah untuk bergeser loh Coach. Iya, oke. Karena kebetulan saya juga pasangan baru Coach. Baru hampir 2 tahun menikah. Wah, lagi sudah 2 tahun. Seru-serunya ya. Iya. Lagi seru-serunya itu. Seru-serunya. Lagi repot-repotnya ngurus anak tuh. Oh iya. Tapi jangan lupa pacaran ya Pak ya, tadi ya Mas ya. Jangan lupa pacaran lagi. Iya, itu dia penting. Coach, makasih banyak ya Coach atas sama-sama. Oke, sama-sama Mas Rian. Oke, baik umat sekalian, begitulah diskusi kita bersama Coach Egy dan Ibu Anita. Nah, semoga
diskusi kita hari ini boleh memberikan kita pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, dan kita boleh belajar bersama supaya layangan cinta kita tetap terjaga sampai akhir hayat nanti. Oke, umat sekalian, sampai jumpa lagi nanti di podcast seri selanjutnya. Bye-bye.